Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tresna pada mata pelajaran IPS kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi perubahan sosial budaya, di mana perubahan sosial budaya tersebut terjadi akibat adanya globalisasi. Makanya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait hakikat globalisasi. Namun, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Tujuan mempelajari materi globalisasi adalah diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian globalisasi, menyebutkan ciri-ciri globalisasi, dan mengidentifikasi bentuk globalisasi. Globalisasi terjadi seiring dengan makin majunya teknologi, khususnya teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Globalisasi yang terjadi membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya di mana manusia dapat mengalami perubahan sosial budaya. Jadi, apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya dunia. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa globalisasi adalah proses mendunia tanpa batas. Globalisasi telah menciptakan hubungan saling ketergantungan antara negara-negara di dunia. Dalam hubungan internasional, tidak ada satu negara pun yang tidak membutuhkan negara lain. Ketergantungan antar negara tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti perdagangan, penanggulangan bencana, keamanan, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa ciri yang menunjukkan makin derasnya arus globalisasi di dunia. Antara lain, yang pertama adalah perubahan dalam pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. 2. Terjadinya perdagangan antar negara. 3. Terjadinya hubungan sosial budaya antar negara. Yang terakhir, menghadapi masalah bersama dengan negara lain. Setelah kalian memahami pengertian dan ciri-ciri globalisasi, selanjutnya globalisasi juga dapat dilihat dari bentuknya. Bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi antara lain atas globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya merujuk pada alur ide, sikap, norma, nilai-nilai, dan produk budaya lintas negara. Coba kita perhatikan di lingkungan sekitar. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengikuti gaya kebarat-baratan atau yang kita sebut sebagai westernisasi. Jadi, berarti hal tersebut menunjukkan bahwa alur dari budaya ini merupakan alur yang berasal dari negara-negara barat ke negara-negara timur. Namun, proses alur budaya dari wilayah sebaliknya cenderung lebih kecil. Bentuk globalisasi yang kedua adalah bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi merujuk pada perubahan teknologi alat-alat komunikasi yang mendorong koneksi antar negara, internet, komputer, dan alat komunikasi seperti telepon pintar atau smartphone merupakan contoh hasil teknologi. Melalui teknologi komunikasi, seseorang dapat hadir di wilayah lain yang sangat jauh. Seperti halnya kita dapat berkomunikasi dalam dunia maya atau secara virtual. Hanya dalam waktu beberapa menit saja menggunakan telepon pintar atau smartphone. Padahal jika menggunakan alat transportasi seperti pesawat terbang,
kapal laut dan segala macamnya dapat memakan waktu belasan jam. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merujuk pada keterkaitan ekonomi dunia melalui perdagangan dan pertukaran sumber daya. Saat ini, praktis tidak ada ekonomi suatu negara yang benar-benar terpisah dari negara lain. Artinya, ekonomi nasional suatu negara mempengaruhi ekonomi negara-negara lain. Contohnya saja, kita mengenal konsep ekspor dan impor, di mana kita dapat membeli barang-barang yang berasal dari luar negeri. Begitupun sebaliknya, orang luar negeri dapat mengkonsumsi barang-barang atau produk-produk yang dibuat oleh produsen negara Indonesia. Contohnya dari sisi perusahaan, banyak perusahaan yang dapat memindahkan pabrik dan modal usahanya ke negara-negara yang lain agar keuntungannya pun lebih besar. Contohnya kita di Indonesia, di Karawang aja banyak banget perusahaan-perusahaan yang berdiri, yaitu adalah perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Contohnya seperti perusahaan otomotif atau misalkan perusahaan yang memang bekerja pada pemasok faktor produksi. Yang keempat, ada bidang transportasi. Globalisasi dalam bidang transportasi merujuk pada perkembangan alat dan teknologi transportasi dalam membawa orang dan barang lintas negara maupun lintas benua dalam kurun waktu yang singkat. Pada masa lalu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membawa barang maupun manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya, apalagi yang memerlukan transportasi laut maupun udara. Saat ini, sekitar 96% perdagangan dunia menggunakan transportasi laut. Pertumbuhan transportasi laut didorong beberapa sebab, antara lain meningkatnya kargo sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara maju, produksi dan perdagangan makin mendunia yang artinya dapat terjadi di banyak negara, serta peningkatan teknologi kapal laut dan pelabuhan-pelabuhan sehingga dapat mengangkut barang dalam jumlah yang besar dan banyak. Yang terakhir, yakni bidang politik. Globalisasi dalam bidang politik merujuk pada kerjasama politik yang terjadi antar negara. Kerjasama politik ini terkait kepercayaan bahwa sebuah organisasi dunia atau antar negara lebih mampu mencegah konflik antar negara dibanding negara-negara yang berdiri sendiri. Maka dibentuklah sebuah organisasi dunia yang diharapkan dapat mewadahi masalah-masalah yang terjadi di setiap negara. Contoh organisasi dunia adalah seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, WTO, World Trade Organization. Ada juga organisasi yang pada wilayah atau regional, seperti halnya Asia Pacific Economic Corporation atau yang disingkat sebagai APEC. Selanjutnya ada juga Uni Eropa. Dan terakhir ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Baiklah anak-anakku sekalian, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah bahwa globalisasi merupakan proses mendunia tanpa batas, di mana dunia yang luas dan dihuni berbagai macam suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki oleh satu bangsa, yaitu bangsa dunia atau yang sering disebut sebagai warga dunia. Di mana ciri-ciri dari globalisasi adalah perubahan dalam pola hubungan antar manusia dan antar bangsa, terjadinya perbedaan antar negara, terjadinya hubungan sosial budaya antar negara, dan menghadapi masalah bersama dengan negara yang lain. Selain itu, dengan adanya globalisasi dapat mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan, mulai dari bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa, apabila menurut kalian video ini dapat bermanfaat untuk kalian, silahkan berikan apresiasi, like, komen, dan subscribe pada channel ini. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.